Yang dicegah adalah pemberitaan tentang Mesias yang salah. Mesias itu harus menderita, saudara ya, harus menggenapi ya kan nubuatan mesianik sisi yang lain yang ada di dalam misalnya Yesaya 53 hamba yang menderita, misalnya Mazmur 22 tentang penyalipan. Nah ini harus tergenapi, saudara, dan orang Yahudi nggak mau terima sampai hari ini, saudaraku. Konsep mereka tentang Mesias, kenapa mereka menolak Yesus yang disalibkan? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu harus begini, harus begitu menurut konsep mereka. Shalom, saudaraku. Saudara, kita merenungkan mengapa ada saat di mana Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk menceritakan bahwa dia adalah Mesias. Sementara secara pribadi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah dia. Kepada perempuan Samaria dia bicara begitu. Dan di dalam narasi tentang pengakuan Petrus, karena pewahyuan yang dari Bapa di sorga, Petrus pun bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita lihat ya saudara ya. Di dalam Matius 16, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi itu sebuah revelasi dari Bapa Surgawi, bukan manusia. Manusia nggak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Putra Allah, kalau bukan pewahyuan yang dari Bapa Surgawi. Jadi saudara yang mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, itu karena Bapa di surga yang mewahyukan kepada Anda semua. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah kita lompat ayat yang ke-20. Saudaraku, di ayat 20 dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi ini sepertinya kita ketemu dengan dua pengertian yang bertolak belakang. Dia memang Mesias, bahkan Tuhan juga berkata, Petrus, kamu bisa ngaku bahwa aku adalah Mesias, aku adalah Putra Allah, itu karena pewahyuan yang dari Bapa, revelasi yang dari Bapa. Nah, tapi kemudian setelah pengakuan Petrus itu, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya supaya murid-murid tidak memberitakan bahwa dia adalah Mesias. Nah, ini kan aneh. Mengapa? Ya, saudara, paling mudah kita menjawab belum waktunya. Memang betul. Tuhan Yesus itu selalu menyampaikan sesuatu pada waktunya. Kepada pribadi, dia bicara, akulah dia. Kemudian Petrus mengaku, Tuhan mengatakan, iya benar, engkau sudah paham bahwa aku adalah Mesias. Tapi secara publik, diberitakan secara umum, jangan dulu. Begitu ya. Jadi ada waktunya. Saudara, kita yang jadi anak-anak Tuhan, yang ingin kita ini benar di hadapan Tuhan, jangan lupa, Tuhan kita, Allah kita bekerja menurut waktu. Jadi kita harus bisa menahan diri kalau belum waktunya Tuhan. Untuk itu persekutuan dengan Roh Kudus itu penting, supaya kita tahu kapan kita diam, kapan kita tidak menyampaikan sesuatu terlebih dahulu sebelum waktunya. Itu pelajaran yang kita bisa petik. Jadi Tuhan tidak menginginkan murid-murid langsung beritakan, inilah Mesias karena belum waktunya. Ya, itu satu. Tapi ada juga hal penting lain yang perlu kita pahami, saudaraku. Tuhan Yesus itu ngerti umat Israel yang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang melihat dia melakukan tanda-tanda heran, membuat mujizat-mujizat, mereka mengikut Yesus, dan yang mengikut Yesus makin lama makin banyak karena tanda-tanda dan mujizat yang dia buat. Mereka punya pengharapan mesianik yang keliru, saudaraku. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu kan punya pengharapan mesianik bahwa akan datang seorang Mesias yang diurapi, juru selamat, begitu ya.
Tapi harapan mereka, Mesias itu adalah seorang tokoh politik, seorang tokoh militer yang hebat, yang sakti, yang kuat, yang sanggup memerdekakan Israel dari penjajahan secara jasmani, yaitu penjajahan tentara Roma. Nah, pada waktu itu Israel kan dijajah oleh Roma. Jadi mereka itu ingin menjadikan Yesus sebagai raja, dan Yesus tahu hal itu. Makanya sebelum waktunya Tuhan belum membuka diri secara terbuka melalui murid-murid. Ketika engkau memberitakan Injil, beritakanlah bahwa aku adalah Mesias. Jangan dulu, dilarang gitu ya, karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi pemahamannya tentang Mesias perlu diluruskan, saudaraku ya. Nah, kita lihat ya, Yohanes 6 ayat yang kelima. Ini menarik, saudara. Ini peristiwa setelah 5 roti 2 ikan, ya, di mana Tuhan memberi makan laki-laki 5.000, kalau tambah perempuan tambah anak enggak tahu berapa ribu. Nah, di situ mereka mikir, inilah Mesias, inilah yang diurapi, yang diutus oleh Allah Israel, yang akan jadi pembebas kita, begitu ya. Mereka kan punya harapan mesianik yang kuat. Nah, ayat 15 kita lihat ini setelah peristiwa 5 roti 2 ikan itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini yang Tuhan khawatirkan, sehingga Tuhan, ya bukan Tuhan khawatirkan ya, yang membuat Tuhan tidak bicara di awal. Karena apa? Karena pengertian pemahaman mereka itu seperti itu. Nah, kalau punya raja bisa menjamin makanan seperti yang barusan dilakukan oleh ini, Rabi Yesus ini, lah kan enak, mereka nggak usah pakai kerja, nggak usah tangkap ikan cukup 2 saja, rotinya cukup 5 saja, nanti akan digandakan, dilipat gandakan sehingga mereka semua bisa makan kenyang. Nah, saudara, pemikiran seperti ini membuat mereka, kita jadikan dia raja. Nah, itu memang terjadi kegerakan di antara orang-orang yang makan roti dan kenyang, makan ikan dan kenyang, saudaraku. Ya, karena itu, saudara ya, karena itu maka Yesus tidak mengizinkan murid-murid memberitakan bahwa dia Mesias di awal-awal. Yang dicegah adalah pemberitaan tentang Mesias yang salah. Mesias itu harus menderita, saudara ya, harus menggenapi ya kan nubuatan mesianik sisi yang lain yang ada di dalam, misalnya Yesaya 53, hamba yang menderita, misalnya Mazmur 22 tentang penyalipan. Nah, ini harus tergenapi, saudara. Dan orang Yahudi nggak mau terima sampai hari ini, saudaraku. Konsep mereka tentang Mesias, kenapa mereka menolak Yesus yang disalibkan? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu harus begini, harus begitu menurut konsep mereka. Harus adalah seorang pemimpin yang hebat, gitu, seperti Benyamin Netanyahu gitu, barangkali, saudaraku ya. Ya, begitulah kebodohan orang-orang Yahudi sampai hari ini. Mereka menolak salib, saudara, menolak salib. Tetapi Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias justru saat-saat menjelang dia disalibkan. Nah, kita lihat ya, ini buktinya, saudara. Markus 14 ayat yang ke-61. Tetapi ia tetap diam, ini di hadapan Mahkamah Agama, saudara ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus 62. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Terbuka, Tuhan menyampaikan di hadapan imam besar yang mewakili puncak keyakinan dan puncak pengertian agama Yahudi, yaitu mahkamah imam besar, ketua mahkamah agama pada waktu itu. Disampaikan, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, akhirnya karena itu imam besar justru marah, saudara, dan ya menganjurkan supaya dia disalibkan. Nah, begitu, saudaraku ya. Jadi
kita pun harus menyadari sebetulnya bukan hanya orang Yahudi kebanyakan, bukan hanya mereka yang ingin menjadikan Yesus raja dengan memaksa itu, tetapi murid-murid Tuhan sendiri, bahkan Petrus sendiri yang baru saja mengaku engkau Mesias anak Allah yang hidup, konsepnya juga menolak salib, menolak Mesias yang menderita, saudara. Coba kita lihat ya, kembali Matius 16, jadi ini nggak pakai lama, masih di Matius 16, ya, ayat 21, setelah dia melarang siapapun yang memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, dia larang. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkannya itu sudah tidak didengar sama murid-murid ketika mereka bilang bahwa menderita, kemudian menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Nah, itu sudah mereka nggak bisa terima. Dan diwakili oleh Petrus, ayat 22. Petrus ini padahal baru saja mengaku Yesus Mesias. Mesias seperti apa yang ada di benak Petrus? Kita lihat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan yang menarik, Tuhan berpaling, ya, ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi proses murid-murid yang sudah ngikut Tuhan 3 tahun pun, itu rupa-rupanya 3,5 tahun nanti ya, kalau total-total. Itu murid-murid itu pengertiannya tetap, nggak mungkin guru kok, Tuhan guru yang aku kasihi, yang adalah Mesias, yang aku puja ini nanti menderita seperti itu, diludahi, dipukul, dihina, dan disalibkan. Nggak mungkin. Itu Petrus ya, makanya dia narik. Tuhan Yesus berkata, sekali-kali hal itu takkan menimpa engkau, kiranya Allah menjauhkan. Dan Tuhan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi kebenaran tentang Mesias yang salah itu bukan hanya pada umat Israel atau orang-orang Yahudi, juga pada murid-murid, saudaraku, ya, diwakili oleh Petrus sendiri. Jadi mengapa Tuhan melarang? Karena itu belum waktunya. Konsep ini harus berubah. Nah, setelah Yesus benar-benar mati dan bangkit, murid-murid mengalami pemahaman yang lurus. Oh, ternyata itu ya, kemarin Tuhan bilang aku akan dibangkitkan hari ketiga, itunya dilupakan, pokoknya menderitanya mereka nggak bisa terima, matinya nggak bisa terima, sampai Tuhan benar-benar bangkit, barulah mereka tahu ini toh Mesias. Tapi saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih tanya, meskipun takut-takut tanya, Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Apakah sekarang begitu ya? Tuhan berkata, itu waktunya Bapa. Itu ya. Dan memang butuh waktu hampir 2000 tahun, saudaraku, sampai 1948 baru Israel merdeka menjadi bangsa yang berdaulat. Itu memang luar biasa. Alkitab ini sebuah kebenaran yang ya dan amin, saudaraku. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, dia bukan untuk datang dan disalibkan dan mati lagi. Enggak. Dia datang sebagai raja dan menegakkan kerajaan yang tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.